Wisuda sama Sedikit WO. 2012. Dueo. Sedikit punya suara Sakitnya stambuk baru juga itu. dia. Aduh, bahaya. Jadi yang betulnya di mana? 2009 atau 2012? 2009. Sembah kita, terserah kita saja Pak. Sembarang, Widi. 9 Pak Guru, karena dia yang dulu ospek saya itu SMA, dia yang senior. Oh, iya, 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 iya. Kentaran kalau muka-muka senior ya. Oh, Bagaimana Sudah yang mulai lain, jadi Pak kami. Di? belum ada info Kurang Pak tahu, ini. Pak. Belum, tidak ada Atau bagaimana informasinya. kita mulai saja sambil kita tunggu teman yang lain atau bagaimana? Kita tunggu dulu sedikit Pak, karena 2 JP mungkin nih Pak. Ya 2 JP Pak, 2 JP saja. Masalahnya, Oke, kita masalahnya tunggu, mau packing ini malam soalnya, Bos. Persiapan besok. Besok ya? Besok berangkat. Dari pulau ini. Bawa kapal sendiri. Itu nih juga. Kalau bawa kapal sendiri tidak pernah sampai tujuan gitu ya. Baru anggaran juga dari kepulauan tidak jelas. Baru daratan yang dibahas tadi. Aduh. Berdoa saja Pak Rafli, semoga ada jutaannya suatu hari. Ini Mi. Mana yang lain ini? Kalau Pak siapa? Pak Gugun itu gimana dia? Pak Gugun itu masih muda itu, angkatan 2015, 16 itu. 16. Masih muda itu, cuma dia memang Tomas ayam tuh. masih tajam-tajamnya deh itu. Di belakang rumah tinggal, satu kampung. 2015 dia selesai wisuda. 2016 selesai. Memang masih muda dia itu, cuma baru oknya dia itu. Cepat sekali tumbuh. 2016. Masih muda. Oh, ih. Saya masih ajar dulu, saya masih ajar di SMA. Astaga. Oh, karena saya lihat dia kayak dewasa sekali muka saya. Iya, karena dia itu aktivis Pak Guru. Organisasi dia. Oh. Dia itu dia itu ke Kendari, bukan dia kuliah, dia basic terus dia ikut. Oh. Makanya itu Pak Guru kalau dia pintar berbicara itu dengan anunya itu dia bebas karena dia senang sekali di basic. Oh, iya. Gimana caranya kemanakannya Jangan Pak terlalu banyak bergosip. Jangan terlalu banyak bergosip Pasmin. Baru bagi dosa. Nggak apa-apa, kan memang gosip karena sesuai juga dengan kenyataan. Daripada kesan kita diam-diam tuh. Iya. Biar sambil mendengar papa sih. Kita curhat. Tapi kayak sementara sudah terekam kayak ini. Oh iya, sudah. Makanya saya bilang tadi jangan terlalu banyak bergosip. Atau kita mulai saja, Bapak Di. Oh iya Pak. Sambil kita tunggu. Karena Siap. mungkin yang dari jauh kasihan mau persiapan untuk besok. Siap Pak, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga
kita masih bisa bertatap muka walaupun di dunia maya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita malam ini, seperti biasa, kita akan melakukan doa. Mudah-mudahan kegiatan kita ini yang akan berlangsung dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oke, baik Bapak Ibu, ada kira-kira yang bisa membantu saya untuk memimpin doa? Silahkan. Pak Arif, Pak Arif. Ya, silakan Pak Hasmin, silakan Pak. Pak Hasmin aja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Atau Pak Arif, kita... bisa Pak Arif? Silakan. Oh ya, Pak Arif, Pak. Lanjut minta di Pasmin, Pak. Nggak enak sudah beri salam tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke, baiklah sebelum kita Baiklah sebelum Lanjut. kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan Silakan Pak, kepercayaan satu. masing-masing. Semoga semua kegiatan kita selalu mendapat ridho dan Amin. kelancaran dari Allah Subhanahu wa Amin. taala. Berdoa dimulai. Bismillah. Ya, kira. Berdoa selesai. Oke Pak, makasih Pak Arif. Sama-sama Pak. Mana kertas yang bagus deh, Bibi? Saya share screen dulu Pak ya. Iya, Pak. Gimana kelihatan slide-nya? Kelihatan Pak. Pak. Kelihatan Pak. Jadi ini kegiatan yang baru saja kita lakukan, yaitu berdoa. Kemudian kita melangkah ke arah atau slide berikutnya, yaitu kesepakatan bersama. Ini ada Maaf Pak, 7. dia putus-putus sore kita. Dan malam-malam sebelumnya. Gimana? Tidak jelas, Pak. Tapi tidak jelas, Pak. Tidak jelas, Pak. Putus-putus. Tadi? Oh iya. Oh iya. Siap Pak, siap. Oke.
Oh, Masih agak putus-putus mungkin, Pak. Coba kita tunjukkan yang itu. Ini bertiga profilnya kayak kompak. halo Bapak Ibu, sudah bagus suara saya? Atau gimana? Ya, sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Oh ya, habis ganti jaringan dulu. Sampai di sini tadi Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Iya Iya, Pak. Pak. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu masih tetap pada modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian pembelajaran 1 dan 2. Konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Penyajian tugas gerak 2JP. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Kemudian agenda kita sesi kali ini yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, kemudian ada refleksi. Kemudian
review singkat materi P1 dan P2. Ya, ini berburu penyajian tugas gerak. Ini peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di Berekrut Grom. Kemudian durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta untuk kembali ke main room. Oke, saya akan bagi kelompok. Ada berapa orang kita ya? Ada 4 ya, berarti kita bagi 2 kelompok aja. Atau kita foto dulu ini Bapak Ibu, atau kita screenshot dulu. Ini mencari referensi inspirasi terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam pembelajaran PJOK. Bisa? Kita screenshot dulu. Sudah, Pak. Sudah. Gimana yang lain? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke, siap. Saya bagi ya. Halo Pak. Pak Rafli.
Halo Pak Sofyan? Iya Pak. Oh belum, kita ke main room Pak Di? Baru masuk saya Pak. Jelek jaringanku. Baru bisa masuk. Oh gitu ya, oke. Iya Pak. Iya. Kita sabar dulu Pak Sofyan Di, baru kita nukan sebentar ya. Oke Pak. Ya. Tapi kalau materi tidak tersampaikan itu kedalangan pengajar praktik. Jadi kalau ini kita ke depan tinggal angka 12 dengan 3 kabupaten ini banyak penggemarnya, Munabarat, Konawe, dan Pemana. Kita tunggu berapa yang sudah mau tahap wawancara. Kita tunggu kalau belum ada lagi panggilan ini. Juga kalau sesudah panen hasil mungkin sesudah panen hasil Oka 7 mungkin kami. Bapak dan Ibu, tim Manef di Kabupaten Kota Bapak dan Ibu sama dengan yang kata Lima, tetapi sekarang itu mereka pasti ada catatan Bapak dan Ibu. Karena selalu membawa catatan. Karena hasil evaluasi itu, hasil model itu dipaparkan setelah 1 minggu. Dipaparkan di depan kepala balai setelah segini. Oh, CGP di Kolaka ini 9 orang yang hadir tepat waktu 7, yang dua sudah jam 9.15 dan sudah jam 9.30.
terlambat 30 menit dan 15 menit, nilainya 1 dan 2. Kalau yang terlambat yang nilainya 3, sehingga persentasenya di Kolaka itu dan 9 itu, sekian persen yang hadir jam 8 sampai jam 9 untuk belajar praktek. 2 orang, 1 9.15 kendalanya mungkin hujan, yang satu kendalanya bocor bahannya, sehingga kita memberikan keterangan-keterangan. Dan Kita lihat ini slide-nya Pak Sofyan. Pak Sofyan, Tidak tampil, Pak. Tidak kelihatan. kelihatan ya? Oke. Kalau ini Pak kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Oke Pak. Ini Pak bisa kita kerja ini yang kedua ini mencari referensi inspirasi terkait dengan penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam pembelajaran PJOK. Saya kirimkan kita anunya Pak di lembar kerjanya. Kita buka di kolom chat. Bisa Pak? Oh iya. Ya, Pak. Ya. Kita anu dulu ini Pak To, artinya kita screenshot dulu atau kita foto dulu ini soalnya. Ya. Ya. Sudah, Pak. Ini Pak. Kita coba buka di kolom chat, ada itu Pak. Oh iya. Kelihatan Pak? Iya, iya. Tampil, Pak. Oke. Ini satu nomor aja Pak. Mencari referensi inspiratif yang terkait dengan penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Oke, silakan Pak. Yuk. Halo, Pak.
Gimana Pak Sofyan? Ada kendala tidak? Gimana Pak? Ada kendala tidak Pak Sofyan? Ini tinggal kita mengisi di dalamnya, Pak. Ya? Iya, iya. Di Kita tinggal tabel-tabel isi yang saja ada. Pak. Oh. Eh, ini Pak, kalau kayak menetapkan tanda, bagaimana maksudnya Pak? Eh, atau gini saja Pak. Kita buat saja artinya inspirasi apa kira-kira yang dapat diterapkan oleh guru dalam penyajian tugas gerak dalam proses pembelajaran PJOK. Artinya kalau memang keluar dari situ ya enggak apa-apa Pak. Artinya yang penting menurut Bapak apa kira-kira beberapa referensi, inspirasi yang dapat diterapkan oleh guru dalam penyajian tugas gerak dalam proses pembelajaran PJOK. Itu Pak. Jadi saya Artinya tulis di mana Pak? bisa tulis misalnya kita mau tulis di dalam bentuk PTT atau Worka juga bisa Pak. Nanti sebentar kita presentasikan. Atau kita tulis-tulis juga bisa Pak. Misalnya ketika sebentar kita tidak bisa tampilkan ya kita komentar saja. Oh iya iya. Iya. Oh oke Pak. Ya. Iya, Makasih. iya. Iya, sama-sama.
Halo Pak Yunus. Pak Yunus, dengar suara saya? Iya, iya Pak. Oh, enggak apa-apa Pak, kita langsung saja di sini lagi kerja sama Pak Sofyan. Enggak apa-apa Pak. Karena kebetulan Pak Sofyan juga sendiri, jadi kita temani saja. Oh begitu. Iya, karena tadi saya lihat ada Pak Arif yang saya temani. Oh, iya, iya, iya. Kita Berarti kembali bertukar ini ke lagi. main room Pak. Kita kembali ke room utama. Oh, Enggak apa-apa. oh kembali ke yang utama. Ya, biar di sini saja, enggak apa-apa Pak. Oh begitu. Iya, ini saya lihat masih breakout 2. Kelompok 2 berarti. Halo Pak Yunus. Iya, halo Pak Sofyan. Ya, Ini Pak Sofyan kita tinggal berdua ini maksudnya? kayaknya mungkin kelompok kami juga begini nih. Kita berdua. Iya, Saya- itu saya bilang maksudnya di ruang kelas juga karena saya dengar tadi Pak Arif ada kegiatannya tadi sehingga dia semacam minta izin mungkin itu bilang saya tidak bisa bergabung. Oh begitu kah? Ah, Saya berarti dia sama sudah tadi. keluar kelas maksudnya. Oh Iya. terlambat Ya, juga makanya saya gabung. Bagus saya jaringan, juga Pak. Pak baru masuk ini tadi saya ada urusan. Nah ini kurang enak badan lagi tapi ya sebisa mungkin saya ikut dulu di kelas. Hmm. Iya, ini saya agak kurang mengerti nih Pak dengan apa arahannya Fasil ini tugas yang mau dikerja karena terus terang materi-materi yang beberapa item kemarin itu tidak banyak saya baca ini makanya saya harus kembali membaca. Sama di saya Pak. Saya- Jarang sekali saya baca itu materi-materi yang ada. Iya. Terlalu banyak kita mau baca. Saya kembali ini di halaman berapa itu tadi itu? 2 titik berapa itu? C2 tentang materi gerak. Sempat juga kita baca Pak. Saya belum pernah baca itu. Ini iya maksudnya baru saya baca ini malam begitu. Oh. Nah, Iya. Kemarin-kemarin dah sempat saya bacanya saya lanjut terus sampai akhirnya dapat ruang kelas lagi untuk Zoom tatap maya. dikasih mini ini tugas. Saya coba lihat-lihat dulu. Iya. Sudah ada Ibu Mila juga. Selamat bergabung Ibu Mila. Ini baru oke. Sama kita terlambat semua juga ini. Udah siapa Hanya baru lagi kembali ini lagi disebut? baca materi. Materi apa ini? Ini kayaknya sama di kemarin malam ini. Kita cari lagi anunya. Kata kuncinya begitu lalu kita apa? Ada lagi Oh, tugas apa? baru ini. Kata kunci apa ini kemudian? Tunggu ada tadi di apa namanya itu kita diminta untuk screen. Oh iya di karena nanti habis di screen habis pembagian tugas baru kita masuk ya Ibu Mila. Ini baru masuk itu pun enggak saya Oh iya belum betul tahu. berarti memang kita tidak Kita yang paham terlambat apa ini artinya tadi. ketiga. Kalau Pak Sopin tadi ada gitu pada saat kita diminta untuk screen. Saya juga itu dibukakan tadi itu. Kemudian ada yang saya foto itu tugasnya. Iya deh. Tunggu saya lihat dulu di galeri kok. Saya sempat screen tadi. Tugas Ini. baru lagi. Iya. Sisa Mencari 8 referensi. Ini mencari referensi inspiratif terkait penyajian Ya. tugas yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Ah itu. Betul.
Jadi kita disuruh mencari ini Mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak. Apa juga ini yang dikirim Pak Fasil? Berbagi refleksi modul. Astagfirullahaladzim. Referensi penyajian Inspiratif terkait lah. Halo. Halo. Ya, halo. Halo, Pak. Ya, gimana, Ya, Bu? halo. Ini Pak, tugasnya disuruh buat apa nih Pak? Oh, kita buka cuma di belum anu kita di anunya ya. Terlambat masuk Pak. Saya Oke. terlambat masuk. Ya. Coba kita lihat ini nomor 2, Bu. Nomor Kelihatan 2. tidak slide-nya? Iya Pak. Tiap Oke. kelompok ini tentu berburu. Ini mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Lembar kerjanya itu, Bu, ada di kolom chat. Oh iya. Ya, sebenarnya tadi ini kerja kelompok, Bu, tapi kita anu saja sama Pak Sofyan. Udah lama juga saya lihat waktunya nih, tinggal 3 menit. Iya Pak, sisa 3 menit ini.
Nanti kita kembali diskusi saja di sini di ruang utama. Oh, siap-siap, Pak. Oke, oke. Oh, iya, siap-siap. Oh, ada nih soalnya. Halo, Bu Mila. Iya, halo. Kita kerja di itu kah? Di yang dikasih Pak Fasil tadi. Iya, ada nih sudah buka ini. Ya, kalau saya Penyajian tulis-tulis saja nih. Nanti kalau sudah ada. dia sebentar tinggal jelaskan saja. Bentar. Tulis-tulis manual. Oh, nomor 2. Satu, mendapatkan perhatian dari peserta didik, menerapkan tanda terprosedur, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yang terakhir menggunakan waktu yang efisien, menahapkan konten dan keterampilan yang baik, urutan pengajaran dilakukan. Syarat yang bisa digunakan. Gimana, sudah ada semua Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita sudah berjumlah 6 orang. Oke, baik Bapak Ibu, kita presentasi atas hasil kerja kelompok kita. Oke, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Kelompok berapa kira-kira dulu? Kelompok 1 bisa? Siapa? Belum selesai menulis, Pak. Oh, begitukah? Ya, tinggal bagian anunya, Pak. Tinggal bagian kolom-kolomnya itu. Tidak apa-apa, Pak. Kita saja. Nanti kita Ya, tambahkan. ya, yang selesai saja Pak Toh. Tidak apa-apa Pak. Yang selesai saja. Iya, Ya. yang selesai saja dulu kita tampilkan. Tidak apa-apa Pak. Oke, siap, Pak. Mana bicara tadi nih?
Gimana Pak Rafli? Sabar Pak, dia loading laptopku. Oh iya. Atau ada yang bisa, yang lain dulu bisa gantikan? Saya Pak, Langsung. saya. Oke, siap. Silakan Pak, silakan. Mana minta tadi ini? Ini. Kali ini kan. Oh iya. Kenapa tidak muncul? Kelihatan di sini Pak. Kelihatan Pak. Muncul. Oh iya, ada Pak, ada. Dia baru muncul dia. Mana cara sama kas naik ini? Tidak mau. Dia tidak bisa naik, Pak. Sabar, tidak bisa naik dia. Oke itu Pak, oke. Kenapa dia loading lagi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 saya bersama Pak Hasmin tentang berbagai referensi inspirasi, yaitu penyajian tugas gerak. Oke, di sini ada ada 4 pertanyaan. Ada pertanyaan yang pertama itu menetapkan tanda atau prosedur. Nah, di sini saya bagi 2 karena setahu saya itu prosedur ada 2, yaitu komunikasi verbal dengan komunikasi nonverbal. Sehingga yang dapat digunakan untuk menginstruksikan atau memberikan arahan kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang pertama itu komunikasi verbal, mungkin guru atau pendidik dapat menghitung 1, 2, dan 3. Atau bisa juga dengan berteriak dengan mengucapkan mulai atau ya. Kemudian yang kedua komunikasi nonverbal, komunikasi secara tidak langsung, yang dimana mungkin peserta didik dapat bertepuk tangan atau meniup peluit, yang dimana meniup peluit ini sudah bukan lagi hal baru dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua mengatasi faktor lingkungan pembelajaran. Untuk mengatasi faktor lingkungan pembelajaran mungkin ada 2. Yang pertama itu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah, yaitu bola kaki, bola voli, matras, net, raket, atau bat, ataupun bisa infocus. Infocus ini untuk dalam sekolah, dalam ruangan, dalam kelas. Yang kedua, peserta didik dapat membelakangi matahari ketika melakukan pemanasan. Ini juga dapat mengatasi faktor lingkungan, yang dimana di sekolah saya itu ketika sudah jam 7 atau setengah 8 itu matahari sudah mulai panas, sehingga saya mengambil inisiatif
untuk ketika peserta didik melakukan pemanasan, dia harus membelakangi matahari agar pandangan atau mata dari peserta didik itu tidak silau atau tidak terkena sinar matahari. Yang ketiga atau bagian C ini memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ini bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Contohnya, memanfaatkan sumber belajar yang menarik bagi peserta didik seperti melihat poster atau gambar atau video yang ditampilkan di Infocus atau proyektor, atau bisa juga di luar kelas dengan melakukan aktivitas yang menarik dan menyenangkan seperti melakukan ice breaking atau pemanasan atau permainan yang belum pernah mereka mainkan oleh peserta didik, sehingga ada rasa ingin tahu atau ada rasa penasaran yang muncul pada diri peserta didik, sehingga dari permainan ice breaking tadi atau permainan yang belum pernah dia lihat atau dia dengar, sehingga mengakibatkan peserta didik dapat dengan seksama mendengarkan instruksi dari guru dan peserta didik dapat melihat atau fokus kepada kepada guru tentang apa yang akan dilakukannya. Yang terakhir, penggunaan waktu yang efisien. Di sini ada 3. Yang pertama, menyampaikan instruksi atau menyampaikan pembelajaran dengan lugas. Lugas itu maksudnya jelas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun oleh guru. Kemudian, menyajikan tugas gerak harus singkat, karena melihat pembelajaran PJOK itu kita dibatasi oleh waktu, sehingga bagi guru itu harus memberikan tugas yang jelas. Ya, maksudnya bukan jelas, yang singkat atau jelas. Yang ketiga itu membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, sehingga kita tidak diburu waktu, sehingga kita bisa dengan mudah memberikan instruksi kepada peserta didik. Yang masuk ke tahap kedua, menahapkan konten atau aspek organisasi penugasan. Yang di sini ada yang pertama itu keterampilan gerak yang diajarkan. Saya sepakat dengan Pak Hasmin mengambil 2. Yang pertama, gerak dasar menendang bola dalam permainan sepak bola. Yang kedua, passing dalam permainan bola voli. Kemudian urutan pengajaran yang dilakukan, yang tentunya itu ya pastinya instruksinya, yaitu penjelasan terlebih dahulu kepada peserta didik, sehingga peserta didik paham apa yang disampaikan, kemudian apa yang harus dilakukan. Kemudian yang pastinya itu demonstrasi atau praktek langsung, yang dimana guru melibatkan semua peserta didik. Yang ketiga itu bagian pertama sepak bola, itu yang ketiga menendang bola menggunakan kaki bagian dalam secara berkelompok. Secara berkelompok, jadi anak-anak itu membuat lingkaran. Jadi mereka menggunakan kaki bagian dalam ketika menendang bola. Kemudian yang kedua, menggunakan kaki bagian luar. Kaki bagian luar itu juga sama seperti secara berkelompok.
Yang kedua, passing dalam permainan bola voli. Kemudian urutan pengajarannya, yang pertama sama seperti permainan sepak bola tadi, ada instruksinya atau penjelasan terlebih dahulu, kemudian demonstrasinya, praktek langsung. Nah, praktek langsung itu di dalamnya itu terbagi ada 3. Yang pertama passing. Ini passing kan terbagi 2, ada passing bawah, passing atas. Jadi anak-anak menggunakan dua-duanya. Tapi terbagi 3 jenisnya. Bisa secara individu, kemudian bisa passing bawah, passing atas secara berkelompok, bisa juga secara berpasangan. Mungkin dari saya cukup sekian Pak, karena belum selesai sampai di bawah. Izin Pak Fasil, cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih Pak. Sangat menarik ya. Ya, Dari faktor lingkungan, bagaimana tadi Pak Arif memanfaatkan lingkungan. Salah satu contohnya, jika sudah matahari itu agak panas, kita harus membelakangi dalam melakukan aktivitas pembelajaran PJOK. Saya kira sangat komplit tadi yang dipaparkan oleh Pak Rafli ya. Atau ada yang ingin ditambahkan dari kelompok lain atau bagaimana? Silakan Pak, ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana? Atau sudah cukup? Atau Pak Hasmin, siapa tahu ada yang ingin ditambahkan Pak? Ayo Pak Hasmin. Sudah ada nih Pak, sudah jelasnya. Oke, sudah jelas. Oke, silakan Pak Sofyan. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya kira penjelasan dari teman Pak Rafli tadi sudah bagus sekali. Jadi saya cuma mau menambahkan sedikit saja terkait dengan mendapatkan perhatian dari peserta didik. Mungkin sedikit menambahkan di bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya. Jadi untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mungkin ini dalam mengatur peserta didik atau dalam berbaris, ya bisa saja bukan hanya yang selama ini yang sering kita lakukan berbaris kemudian bersaf, ya bisa saja dalam bentuk lingkaran. Yang utama adalah yang diharapkan semua peserta didik dapat melihat siapa yang tampil di depan, baik itu gurunya maupun teman-teman yang sedang memberikan arahan. Kemudian yang berikut barangkali ini yang mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Selama ini yang saya lakukan seperti dalam cabang olahraga lainnya, biasanya saya lakukan dalam berbaris itu selalu menyamping dari matahari. Ya. Jadi mungkin ada referensi lain dari Pak Rafli, mungkin lebih bagus lagi kalau membelakangi, tapi yang selama ini yang saya lakukan adalah menyamping dari sinar matahari. Demikian barangkali tambahan dari saya, Pak. Oke, makasih Pak. Jadi ini ya, jadi di sini ada 2 versi. Bisa saja kita lakukan dengan dari segi faktor lingkungan ya. Bisa saja kita melakukan artinya kita menyamping mungkin sesuai dengan kondisi sekolah kita lah. Artinya bisa saja juga kita membelakangi mungkin kalau sudah, apalagi kalau sudah jam-jam 11 ya, atau jam-jam 10-an, kayaknya panas matahari ini memang sudah, kalau dalam jam 10 itu kayaknya memang sudah panas sekali. Tapi kalau ya bisa saja juga kita lakukan dengan artinya menyamping, itu tergantung dari artinya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu yang biasa kita lakukan.
Itu ya. Atau ada yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Saya tambahkan sedikit, Pak. Oke, silakan Pak. Itu tadi alasan kenapa harus menyamping. Itu kan biasanya dalam memberikan arahan ataupun pemanasan selalu ada yang berdiri di depan. Jadi kalau dia berdiri di depan, kalau misalnya teman-teman yang membelakangi matahari, maka otomatis dia akan menghadap matahari. Kan kasihan yang di depan, makanya saya ambil pakai yang di samping. Itu tambahannya, Pak. Oke, siap. Makasih Pak atas informasinya. Nah, itu ya. Atau masih ada yang lain? Gimana Bapak Ibu? Masih ada nggak? Atau kita lanjut? Gimana Bapak Ibu? Lanjut Pak, lanjut. Oke. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Silakan. Iya Pak, kelompok 2 Pak Arif. Oke, jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi begini Pak, saya mau permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena saya belum ada saya tulis apapun di situ Pak, baru nama saya tulis itu. Karena jujur Pak, pada modul 2.1 ini yang apalagi yang penyajian tugas gerak ini saya masih kurang paham sebenarnya Pak. Tapi mendengarkan tadi penjelasannya Pak Rafli, alhamdulillah sudah ada gambaran ya setidaknya lebih banyak dari sebelumnya. Karena tadi memang saya sempat bertanya-tanya apa ini penyajian tugas gerak. Tadi sempat saya mau tanya pada Pak Yunus, tapi karena mungkin jaringannya Pak Yunus kurang bagus, akhirnya beliau keluar. Jadi saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan di dalam tadi itu. Jadi saya coba-coba cari, ada beberapa referensi memang saya dapat, tapi saya tidak mau berbuat apa. Tadi pas Pak Rafli menjelaskan, alhamdulillah sudah ada gambaran Pak. Jadi saya apresiasi kepada Pak Rafli, mantap tadi presentasinya, mantap Pak Rafli. Ya, mungkin dari saya Pak, terima kasih. Oke. Silakan kalau Pak Sofyan, gimana Pak Sofyan? Saya terlempar tadi, Pak. Jaringan. Oh, ada apa? Jaringan Pak, jaringan kurang bagus memang. Sedangkan saya juga ini Pak di sini agak enggak terlalu bagus jaringanku juga. Silakan Pak. Saya cuma mau tambahkan tadi alasannya kenapa saya memposisikan peserta didik menyamping matahari, Pak. Oke, siap Pak, siap. Kenapa alasan menyamping? Karena biasanya kan ada pimpinannya atau salah seorang dari mereka yang tampil depan ketika memberikan pemanasan. Jadi kalau misalnya dalam posisi membelakangi matahari peserta yang lainnya, maka otomatis yang menjadi pimpinan itu akan menghadap matahari. Nah, itu salah satu alasan saya kenapa harus menyamping, ya, supaya yang di depan itu tidak menghadap matahari. Nah, itu saja temannya Pak. Oke, siap Pak, siap. Oke, atau masih ada? Bagaimana Bu Mila? Ada enggak yang ingin dikomentari? Belum ada Pak. Cukup. Belum. Ya, jadi betul juga yang dikatakan oleh Pak Sofyan, itu lagi-lagi tergantung dari kondisi sekolah kita, Pak ya. Mungkin kalau memang betul-betul kita berada di trik tidak ada penghalang, ya bisa saja kita langsung menyamping ya, agar semua artinya tidak ada yang menghadap ke matahari. Tapi betul juga tadi yang dikatakan oleh Pak Rafli bahwa lagi-lagi tergantung dengan situasi atau kondisi sekolah kita. Umpamanya bisa saja pemimpinnya dia berada di misalnya di bawah pohon gitu, ya bisa saja, artinya tergantung dari keadaan sekolah kita. Gitu ya Bapak Ibu. Iya Pak.
Ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita bungkus. Bu Mila ada tidak? Bu Mila, silakan. Tidak ada Pak, tidak ada Pak. Oke, kita lanjut. Kalau begitu kita bungkus. Gimana Bapak Ibu? Atau masih ada yang ingin? Bungkus, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Kelihatan slide-nya Bapak Ibu? Belum, Pak, belum. Belum Pak. kelihatan. Kelihatan slide-nya Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita masuk pada pesan kunci. Bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar model untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau CIU, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, ini isyarat atau CIU, ini mungkin bahasa kerennya ini adalah CIU. Mungkin ini adalah yang sering kita lakukan. Bisa ini CIU ini contohnya ada seperti yang dikatakan tadi Pak Rafli, ada hitungan, ada bunyi sempritan. Mungkin kita bisa memberi tanda bahwa kalau misalnya kita bunyi satu kali atau bunyi dua kali sampai seterusnya. Itu CIU atau isyarat. Ini adalah pesan kata kunci untuk kegiatan kita malam ini. Nah, sekarang kelihatan slide-nya berpindah Bapak Ibu? Halo? Berpindah Pak, kelihatan. Berpindah. Nah, sekarang kita masuk pada apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Ada kira-kira Bapak Ibu? Apakah ada informasi menarik atau ada informasi menarik yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan kita malam ini? Ada tidak? Saya satu, Pak. Oke, silakan Pak, silakan. Saya satu itu penggunaan waktu yang efisien. Karena pengalaman saya ketika mungkin saya kurang tahu, mungkin saya terlalu asik bawakan materi atau bagaimana, karena terkadang tidak dirasa Pak, tiba-tiba bel pergantian waktu, kemudian juga anak-anak yang tadinya sementara pemanasan belum ada maksudnya kesempatan mereka istirahat, kesempatan istirahat tidak ada, mereka tiba-tiba karena keasikan olahraga atau bagaimana, tiba-tiba terdengar bel pergantian mata pelajaran. Mungkin dari situ saya bisa mengefisienkan waktu sesingkat mungkin agar anak-anak juga dia di samping dia istirahat untuk mempersiapkan atau memulihkan tenaga untuk persiapan pembelajaran berikutnya, di situ juga saya bisa ngambil pelajaran supaya tidak terlalu terlena dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian Pak dari saya.
Oke, baik Pak. Masih ada yang lain? Informasi apa kira-kira yang menarik menurut Bapak Ibu yang kita dapatkan dalam kegiatan kita malam ini tentang tugas gerak dalam pembelajaran PJOK? Oke, baiklah Bapak Ibu. Mungkin tadi yang dikatakan oleh Pak Rafli mungkin juga artinya menurut saya mungkin artinya kegiatan inilah mungkin pentingnya adanya refleksi. Artinya setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, mungkin di situ kita langsung mengadakan refleksi, itulah namanya adalah lagi-lagi kita kembali pada pembahasan beberapa malam yang lalu, yaitu tentang backward design. Backward design ini setelah kita tentukan tujuan pembelajaran, di situ bisa kita artinya menuliskan misalnya pemanasannya berapa menit, kemudian kegiatannya berapa menit, kemudian penutupnya juga berapa menit, kemudian refleksinya berapa menit, sehingga waktu yang kita gunakan itu betul-betul efektif. Mungkin seperti itu Pak Raflia. Iya Pak, iya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ingin menambahkan apa kira-kira informasi yang menarik yang kita dapatkan dari kegiatan kita kali ini tentang tugas gerak ini dalam pembelajaran PJOK? Atau sudah tidak ada, kita lanjut. Kalau sudah, gimana Bapak Ibu? Masih ada nggak yang ingin menambahkan? Atau pembelajaran apa kira-kira yang Bapak Ibu dapatkan dari malam ini begitu? Halo? Ada tidak kira-kira yang ingin berkomentar pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan kita malam ini? Tahu gimana Bapak Ibu? Ada nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Gimana? Iya Pak, lanjut saja. Oke. Ini Bapak Ibu, pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu, peserta akan saling belajar dalam berbagai referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dan dari kelompok. Referensi ini akan diperkaya dalam memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan aktivitas dalam penyajian gerak. Itu ya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu dari hasil kegiatan kita kali ini? Silakan. Pengalaman baru apa kira-kira yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan kita kali ini? Ada tidak yang ingin menyampaikan? Pak Arif, ada Pak Arif, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang seperti saya yang katakan seperti yang saya katakan tadi, banyak pengalaman yang saya dapatkan, pembelajaran yang saya dapatkan malam ini. Pada saat Pak Rafli menjelaskan semua tugas tadi, saya kira ya maksudnya
adalah ilmu baru yang saya dapat. Terutama tadi pada saat efisiensi waktu itu Pak, pada saat pembagian kelompok atau istilahnya ya pembagian kelompok pada saat praktek pembelajaran bola kaki tadi. Jadi saya rasa memang lebih bagus seperti itu. Jadi maksudnya lebih banyak waktu untuk siswa terlibat dalam pembelajaran dengan membagi kelompok seperti itu. Dan seharusnya memang kita harus biarkan siswa sebenarnya mengeksplorasi sendiri bagaimana pembelajaran yang kita lakukan hari itu, ya tentunya dengan membagi kelompok itu. Jadi akhirnya mungkin siswa akan lebih paham daripada kita yang terus berceramah di depan atau berdemonstrasi di depan, dan mending mereka merasakan sendiri bagaimana itu passing, bagaimana itu shooting, bagaimana itu mungkin menyundul bola. Ya, saya kira seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Jadinya itu namanya adalah pembelajaran learning by doing. Artinya itu peserta didik dengan belajar melakukan praktek langsung ya. Jadi pembelajaran tidak hanya teori saja, namun praktek langsung baik secara artinya individu maupun secara berkelompok. Itu ya Pak ya. Oke, atau masih ada yang ingin berkomentar? Masih ada Bapak Ibu? Saya minta maaf deh, saya ini suaraku kurang, saya flu. Jelas Ji Pak suara tak. Lagi musimnya memang mungkin Pak, karena saya juga ini lagi flu ini. Sudah tidak terlalu sehat. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditambahkan? Atau bungkus? Nggak ada Kita Pak. lanjut. Oke. Bungkus Pak. Wah ini yang kita tunggu-tunggu Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak tugas-tugas tadi LMS? Ada kendala? Alhamdulillah aman Pak, aman. Oke, alhamdulillah. Jadi ingat ya, jam-jam 10 kayaknya Pak di pembukaan. Iya Pak, iya. Ini juga tempatnya saya dengar ini masih kontroversi ini. Iya Pak, karena di grup sebelah itu banyak yang protes Pak tentang letak itunya, lokasi kegiatannya. Iya. Karena memang sih kalau di situ juga memang bagus sekolahnya, tapi jaringan kayaknya kurang bagus kalau di situ di Anu itu. Oh iya. Di Pampuri itu. Itu lagi dia. 4G Pak, 4G. Cuman satu batang saja Pak. Iya, betul. Nah itu kasihan juga dari teman-teman yang dari Kubayana, karena di situ kayaknya agak jauh sih juga dari penginapannya. Adakah penginapan situ Pak? Oh jauh Pak, agak jauh di situ baru ada penginapan. Tidak ada, kalau bagian Pangkuris itu Pak kayaknya tidak ada penginapan dekat Tidak situ. ada Pak. Jadi Kayaknya Pak Rafli nanti nih menginap di Kasih Putih sama Pak Sofian tuh. weh, kita mau PP. Dikasih menginap di sekolah. Jangan di sekolah Pak. Nyamuk. Tapi kemungkinan besar ini Mudah-mudahan Pak, di SKB itu. Artinya besar kemungkinan kita di SKB kita adakan. Mudah-mudahan Pak. Dicarikan dulu SKB itu di mana Pak? Dicarikan katanya dulu penginapan Pak. Iya. Di sampingnya lewati SMK 2 Pak.
Sanggar, kalau ndak salah Sanggar itu Pak Di. Iya, sejenis itu. Memang Kayaknya baru itu. iya, memang kegiatan di situ kayak guru penggerak apa di situ terus karena memang itu saya lihat kosong itu kosong itu bangunan. Jarang ada kegiatan. Pak Hasmin ya yang masuk guru penggerak angkatan 12. Tidak jadi, Pak. Kenapa, Pak? Sibuk juga di PPG. Oh, begitu Kak. Kenapa tidak jadi? Lanjutkan. Ditangguhkan dulu, Pak. Oh, begitu Kak. Kami juga tanggal 16 November kayak. Tapi saya minta maaf untuk besok ini, Pak. Mungkin saya agak terlambat ini karena ada juga acara di rumah. Hari apa, Pak? Hari Besok, Minggunya? Pak. Iya, besok, Pak, karena sudah izin juga sama Ibu Yanti tadi. Oh. Besok kan hari Sabtu, Pak. Lusa, Pak. Oke. Oh, berarti dia informasi kami memang tadi saya Ibu. Iya, karena saya dengar Pak perubahan jadwal ada juga Pak, saya dengar mungkin jam-jam 2 baru Yanti. bisa buka. Kalau hari Minggunya itu mungkin pembukaan saja. Setelah itu nanti ada hari Senin baru ada kegiatan. Tidak apa-apa, Pak. Artinya yang penting sudah komunikasi itu dikomunikasikan. Iya, Kita Pak. saling memaklumi saja tuh. Iya Pak, karena acara Kalau kegiatannya di sana Pak, nanti model kegiatannya bagaimana Pak Di? Kita siapkan banyak baju olahraga atau baju biasa kah, kemeja atau bagaimana? Pokoknya kalau PJOK itu Pak bebas. Oh, bebas. Iya. Kalau PJOK bebas dia itu. Artinya bebas yang wajar lah. Banyak di ruangan atau di lapangan nanti rencananya Pak? Di ruangan Pak, di ruangan. Oh, di ruangan. Nanti mungkin ketika pembelajaran SEM baru kita keluar. Nanti penginapannya kita Pak itu ditanggung sepenuhnya atau bagaimana yang dari Kabaina ini? Kita cari. Kalau Kabaina saya dengar itu Pak, jelas ditanggung dia, sudah CC ditanggung dia dari BGP memang. Karena rencana ini besok mau berangkat nih kita, anak kapal. Oh, hari Minggu berangkat tidak dapat pembukaan. Oh, begitu Pak ya? Iya Pak. Pak Arif, absemi dulu Pak Arif. Oh ya, kita foto bersama boleh dulu Pak Di. Iya Pak, itu bisa buka kameranya. Itu bisa buka kamera aku pada tadi karena iya betul Pak, betul. Pak Yunus, mana Pak Yunus ya? Jaringan mungkin Pak. Oh iya betul. Silakan Pak Arif. Pak Hasmin mungkin bisa Pak Hasmin. Saya lagi tidak bisa buka kamera nih. Setidaknya saya kanda kamera. 1. Maaf saya tidak bisa open cam di tadi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Bagaimana orang Tuari? Kapan berangkat? Sudah di Pangkuni mungkin. Atau sudah di Pangkuri, jangan salah sudah di Pangkuri betul. Hari Minggu. OTW.
Hari Minggu. Cuma masalahnya tidak tahu nanti nih jalur mana, karena kalau rusak jalanan di apa lagi namanya itu? Lewat John Lin. Apa itu lagi namanya? Mungkin lewat Bagus buat Mumbai John ya. Lin. Ya, ya kalau tapi bagian apa itu yang pole yang itu? Pole yang mana itu? Coba di lorong itu. Saya lupa namanya. Utara, Bu. Pulang Pole Selatan, yang utara. Pulang Utara. Saya kira tidak bagus di situ jalanan. Bisa Bu kecuali lewat Tongkoseng. Dari Muleno. Iya. Iya. Biasanya tuh besar sekali kalau lubang jalan terlalu besar, jadi kadang mau lewat Bombay ya. Kalau Anggap anggap saja seni perjalanan itu lobang, Bu. bukan berapa kali pernah lewat situ. Mana-mana saja dekat. Iya saya jangki lupa tadi bawa ki handset. Oh iya, siap-siap. Siapa? Untuk apa itu headsetnya, Pak? Nanti itu gunanya handset, nanti itu video yang telah kita lihat, nanti kita di situ kita analisis toh apa kira-kira yang mesti perlu ditambahkan, apanya yang kurang, dari segi apanya. Nanti ada itu anunya Pak, artinya catatan-catatan tentang video kita itu. Tapi video kita masing-masing Pak, kita lihat. Artinya kita di situ kita refleksi. Video yang 30 menit yang pernah diupload, Pak. Iya, yang 30 menit, Pak. Nah, makanya itu hari saya informasikan kalau itu video artinya betul-betul natural, belum diedit. Intinya besok kita menunggu jadwalnya, tempat dan waktu. Dan jangan sampai tempatnya dipindahkan di Toari. Lebih jauh lagi itu orang. Oke, silakan Bapak Ibu kalau mau istirahat. Silakan istirahat. Atau belum iya. ditutup ya? Belum, Pak. Oh, begitu kah? Oke. Nah, Kalau begitu sudah saya tutup aja dulu. Oh, hampir juga saya lupa. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan kita malam hari ini saya rasa cukup sekian. Kami tutup dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Oke, silakan Pak. Kamu istirahat. Silakan.
wabarakatuh.